Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Saya Juanda HR, mahasiswa PPG PAI pada mata pelajaran Al-Quran Hadis tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palopo dengan NIM 25020811475. Pada hari ini, Selasa tanggal 20 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Darussalam Berliko Kabupaten Wajo, kelas 9 dengan materi Pantang Menyerah Meraih Kebahagiaan dengan Ilmu. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, semuanya semangat ya. Semuanya sehat, saya lihat yang ini. Berarti semuanya siap belajar ya. Berarti siap menuntut ilmu hari ini ya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya baik ya, semuanya sehat saya lihat. Bersemangat, berapi-api semuanya untuk belajar ya. Ya, ada yang sakit? Ada? Siapa? Yusuf. Nah, Yusuf ya, mari kita doakan teman kita yang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakitnya dan memberinya ketabahan dan kesabaran untuk menjalani apa sakit yang dideritanya ya. Amin ya robbal alamin ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, seperti biasa ya, kita harus memulainya dengan berdoa ya. Kita memulainya dengan berdoa, semoga Allah merahmati kita, semoga Allah meridhoi kita apa yang dijalani hari ini dalam menuntut ilmu. Ya, baik. Silakan ketua kelas pimpin doa ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa Rasulullah. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Amin. Ya, silakan. Ya, baik, silakan didengar baik-baik namanya ya. Afgan Hamdani, Ahmad Anugrah, Ahmad Haidir, Ahmad Abdul Azam, hadir. Akram, hadir ya. Angga, ya, Angga hadir. Imtihan Fauzi, ketua kelas ya, hadir. Muhammad Yusuf Nafrawi. Oh, ini yang sakit ya? Ya, semoga Allah mengangkat penyakit teman kita ya. Kemudian memberinya ketabahan dan kesabaran. Muhammad Rauf Rahmat. Yang paling semangat ini Rauf ya. Masya Allah. Muhammad Asraf. Hadir. Muhammad Rifki. Muhammad Saputra Ramadan. Kemudian Muhammad Faiz Ramadan. Faiz ada? Oh, pindah ya. Yang kemarin pindah. Kemudian Ramadhani. Rudi. Rudi hadir ya. Kemudian Syukran Malik.
Syukran Malik hadir. Semangat juga Syukran ya. Ya. Kemudian Yahya Jumadal Ula. Ya. Semuanya hadir kecuali teman kita ya, Muhammad Yusuf ya, ketua kelas ya. Semuanya hadir kecuali itu. Ya. Ya baik, ayo kita berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, untuk menumbuhkan dan memupuk rasa kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia. Ya, ayo silakan berdiri. Indonesia satu padaku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga banyak untuk Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Ya, baik, silakan duduk kembali. Ya, baik. Kita semuanya siap ya? Siap belajar hari ini ya? Baik, materi kita itu hari ini pantang menyerah, meraih kebahagiaan dalam menuntut ilmu ya. Itu materi yang akan kita pelajari nanti. Jadi ketika kalian semua mendengar kata menuntut ilmu, kira-kira apa yang muncul di dalam pikiran kalian? Ya, pasti langsung sekilas ya, pasti langsung ada sekilas yang muncul di dalam pemikiran kita. Kalau kita mendengar tentang menuntut ilmu ya, pasti materi kita hari ini untuk lebih mendalam lagi mempelajari tentang apa saja yang akan kita pelajari di materi menuntut ilmu ini ya. Apa saja yang akan nantinya kita akan bahas di bab ini ya. Kalau kita menuntut ilmu itu kita harus bagaimana? Apakah kita harus menunggu menjadi mahasiswa dulu, ataupun menjadi ustadz dulu, atau menunggu menjadi orang tua dulu baru menuntut ilmu? Jadi nanti akan kita pelajari semua di menuntut ilmu ya. Baik ya, silakan disiapkan semua alat tulisnya. Silakan dicatat poin apa saja yang penting yang akan nanti ditampilkan dalam video pembelajaran ini ya. Silakan dicatat. Oke, siap semua ya? Ya. Ya. Kita menonton, tapi menonton video pembelajaran ya. Ya, silakan ya diperhatikan baik-baik ya. Bagaimana suaranya, jelas nih? Jelas ya? Tanpa ilmu, seseorang akan tersesat jauh ke dalam jurang kebodohan. Dengan ilmu pengetahuan, yang menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Banyak sekali ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah yang menjelaskan
kewajiban belajar. Baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Berkat wajib pertama yang diterima oleh Rasulullah adalah perintah untuk membaca atau belajar. Kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena ini setelahnya. Istilah ilmu mencakup seluruh pengetahuan yang diketahui oleh manusia, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Untuk ilmu yang tidak bermanfaat, haram dan berdosa bagi orang yang mempelajarinya. Adapun ilmu yang bermanfaat, maka wajib dituntut dan dipelajari. Hukum menuntut ilmu wajib terbagi atas dua bagian. Pertama, fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku yang harus ada di kalangan umat Islam, bagaimana juga dimiliki dan dikuasai oleh orang-orang kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Yang kedua, fardu ain. Hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi. Seperti misalkan ilmu mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah dan lain sebagainya. Orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya diberikan keutamaan oleh Allah dan Rasulnya dengan derajat yang tinggi. Beberapa keutamaan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Pertama, orang yang menuntut ilmu akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Yang keempat, lebih utama dari seorang ahli ibadah. Yang kelima, lebih utama dari salat 1000 rakaat. Yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Sedangkan yang ketujuh, orang yang menuntut ilmu dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Berikut adalah perilaku yang mencerminkan seorang muslim dalam menuntut ilmu. Pertama, jadilah orang yang berilmu atau pandai, sehingga dengan ilmu yang dimiliki, seorang muslim dapat mengajarkan ilmunya kepada orang yang lain. Yang kedua, jika tidak dapat menjadi orang yang pandai yang mengajarkan ilmunya kepada umat manusia, jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, jika tidak dapat menjadi orang yang belajar, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, jika menjadi pendengar juga masih tidak dapat dilakukan, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan, di antaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang yang berilmu. Yang kelima, janganlah menjadi orang yang beriman, yaitu yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu. Jika di antara kita yang kelima, maka kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Ya, baik. Sudah semua ya? Sudah semua diperhatikan baik-baik tadi ya? Ya. Saya jelaskan sedikit ya. Bahwa seperti yang dijelaskan di dalam video tadi, bahwa ilmu itu harus dan wajib hukumnya kita memiliki semua ya. Nah, jadi kalau kita sudah memiliki ilmu, pengetahuan, tentunya insya Allah kalau itu dibawa di dalam kebaikan, insya Allah kehidupan sehari-hari yang kita jalani akan menjadi sangat mudah ya, sangat mudah menjalani kehidupan sehari-hari. Karena kunci kesuksesan di dunia itu adalah ilmu ya, karena ilmu apapun itu kalau kita memiliki ilmu akan terasa sangat mudah ya. Yang jauh mungkin akan terasa lebih dekat, yang susah akan menjadi terasa iya kalau kita memiliki ilmu. Jadi seseorang itu dikatakan berilmu ketika dia memiliki ilmu pengetahuan ya. Tapi ilmu ini kita gunakan dalam
apa? Dalam pandangan yang positif. Jangan gunakan ilmu kita ataupun jangan belajar ilmu yang berbau negatif ya. Kita belajar ilmu yang positif saja sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tolabul ilmi ya ala kulli muslimin ya. Di situ sudah dijelaskan bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim ya. Kemudian hadis yang kedua yaitu laula ya kanan nasu ala ya, bahwa sudah dijelaskan juga ya, sudah digaris besar di sini bahwa seandainya tiada berilmu niscaya ya, makanya sedemikian pentingnya ilmu itu bagi kita semua ya. Baik, dari isi video tadi, pembelajaran tadi, kira-kira hal apa saja yang paling penting disampaikan tadi? Silakan, ada? Ya, silakan intian posisi ketua. Ilmu adalah sumber kehidupan. Ya. Ilmu yang bermanfaat wajib kita pelajari, sedangkan ilmu yang tidak bermanfaat haram untuk kita pelajari. Ya, betul ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ilmu yang sangat bermanfaat itu wajib kita pelajari. Tapi ilmu yang tidak bermanfaat itu ya haram hukumnya dipelajari. Contoh apa yang ilmu apa? Ya, ilmu seperti itu ya. Jangan dipelajari. Kalau kita sudah tahu bahwa ilmu itu negatif, sudah ndak usah menyentuh, ndak usah dekat dari ranah situ. Oke, baik, bagus ya. Intian posisi. Ada lagi? Ada lagi? Ada? Dicatat? Ya baik, kalau tidak ada kita bagi kelompok ya. Sesuai dengan kelompok belajar yang kemarin, pertemuan kemarin ya. Ketua kelompok silakan diarahkan semua anggotanya ya. Ya, silakan. Ketua kelompok ada kemarin Pak? Ya, pertemuan sebelumnya ya, silakan. Ya baik, sudah ya. Coba 4, yang 2 di sini, sebelah sini. Sama sini. Jangan di situ, menghalangi jalan. Ya, baik, sudah ya. Ya baik, saya jelaskan sedikit ya. Di situ ada beberapa pertanyaan. Silakan kalian semua bekerja sebagai tim ya, bekerja kelompok ya. Silakan menerima pendapat temannya, jawaban dari temannya, kemudian silakan berdiskusi ya. Baik, di situ pertanyaannya yang pertama, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar ya. Dengan pertanyaan 1, perhatikan hadis berikut ya. Kemudian yang nomor 2, identifikasilah hal-hal yang menjadi pendorong semangat dalam menuntut ilmu berdasarkan pemahaman kalian atas kedua hadis di atas. Tadi sudah dibahas ya. Kemudian yang ketiga, nah perhatikanlah hadis berikut, hadis lagi ya. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian nomor 4, dalam menuntut ilmu ada yang berhasil dengan baik dan ada yang kurang berhasil. Ya, hal apa sajakah yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam mencari ilmu ya. Kemudian nomor 5 terakhir, cobalah hubungkan antara menuntut ilmu dengan pribadi pantang menyerah. Kemudian bedakanlah antara orang yang berilmu dan tidak berilmu ya. Sudah? Ya, silakan kerja kelompok. Ya, apa jawabannya temannya? Silakan lihat. Jawabannya bisa ditulis di belakang saya sini. Bisa tulis. Hah? Karena selama bisa, karena kan sama gitu. Ya. Ini, ya enggak apa-apa pakai itu. Yang ini tuh. Kan sama aja yang itu. Pakai yang kemarin enggak apa-apa.
kelompok A, bagaimana kelompok A? Ya, yang kemarin. Bagaimana? Ya, silakan jawaban temannya didengar juga kalau ada. Afgan, silakan kasih jawaban. Nah, kita kalau kerja kelompok itu kan diskusi itu. Silakan dengar. Nah, tadi kan di situ sudah ya hadis. Kita pelajari tadi tentang hadis. Itu sudah tuh. Rauf, kenapa Rauf? Sudah selesai? Masya Allah, selesai Rauf. Kelompok C. Sudah? Sudah. Ya. Ya baik, sudah ya. Kita persentase mulai dari kelompok A ya. Silakan ketua kelompok A persentase ke depan ya. Kelompok lain siap juga ya. Kelompok yang siap ya, silakan. Yang sudah selesai, yang siap silakan presentasi ke depan. Ya, silakan ketua kelompoknya masing-masing. Bisa di sini saja. Di depan ya. Oke. Silakan ya. Presentase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah pertanyaan dua ini dengan jawaban yang benar. Nomor satu, perhatikan hadis berikut. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Menurut hadis tersebut, manfaat apa saja yang akan diperoleh oleh orang yang senang mencari ilmu? Jawaban, akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Nomor dua, didefinisikanlah hal-hal yang menjadi pendorong semangat dalam menuntut ilmu berdasarkan pemahaman kalian atas kedua hadis di atas. Jawaban, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan surganya. Tiga, perhatikanlah hadis berikut. Tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu kecuali para malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut karena ridho dengan apa yang ia kerjakan. Setiap hari siswa, santri, bahkan masyarakat banyak yang rajin menghadiri majelis ilmu ke madrasah, pesantren, dan majelis taklim. Juga di beberapa sosial media. Bagaimana pendapatmu terkait aktivitas mereka jika dikaitkan dengan hadis riwayat Ibnu Majah di atas? Jawaban, apabila kita keluar untuk mencari ilmu dengan ikhlas, maka Allah akan mengirimkan malaikat untuk menjaga kita. Nomor 4, dalam menuntut ilmu ada yang berhasil dengan yang baik dan ada yang kurang berhasil. Hal apa saja yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam mencari ilmu? Jawaban, pertama kedisiplinan, ketekunan, dan tidak bermalas-malasan. Cobalah hubungkan antara menuntut ilmu dengan pribadi pantang menyerah. Bedakanlah antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Orang yang tidak akan menyerah belum mengerti pada ilmu yang dia dapatkan. Orang yang berilmu memiliki pemahaman yang luas, sedangkan orang yang tidak berilmu maka tidak akan mengerti dengan apa yang ia kerjakan. Ya, Masya Allah, kita aplaus ya kelompok 1, kelompok A. Ya. Silakan kelompok selanjutnya yang ada yang mau presentasi ke depan yang sudah selesai, silakan. Ya, silakan ya. Kelompok D, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar. Pertama, perhatikan hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
Menurut hadis tersebut, manfaat terbanyak yang akan diperoleh orang yang senang mencari ilmu. Jawabannya, menurut hadis tersebut, manfaat ilmu yang akan diperoleh orang yang senang mencari ilmu adalah memudahkan jalannya menuju surga. Nomor 2, identifikasilah hal-hal yang terjadi yang menjadi pendorong semangat dalam menuntut ilmu berdasarkan pemahaman kajian atas kedua hadis. Dengar baik-baik temannya ya, didengar. Hadis di atas. Banyak keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan untuk mendapatkan pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nomor 3, perhatikan hadis berikut. Tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu kecuali para malaikat akan menempatkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut karena ridho dengan apa yang dia kerjakan. Setiap hari siswa, santri, bahkan masyarakat banyak yang rajin menghadiri majelis ilmu ke madrasah, pesantren, dan majelis taklim. Juga beberapa sosial media. Bagaimana pendapatmu terkait aktivitas mereka jika dikaitkan dengan hadis riwayat Ibnu Majah di atas? Jawabannya, mencari ilmu adalah perbuatan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah serta perlindungan dari malaikat. Nomor 4, dalam menuntut ilmu ada yang berhasil dengan baik, ada yang kurang berhasil. Apa yang sajakah yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam mencari ilmu? Jawabannya, niat yang tulus untuk mencari keridhaan Allah, ketekunan, kedisiplinan. Nomor 5, cobalah hubungkan antara menuntut ilmu dengan pribadi pantang menyerah. Bedakanlah antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Orang yang berilmu memiliki pemahaman yang jelas tentang ajaran-ajaran agama dan ilmu pengetahuan lainnya. Sedangkan orang yang tidak berilmu cenderung kurang memahami ajaran agama dan dunia sekitarnya. Ya, baik. Kita aplaus ya untuk kelompok ya. Oke. Ya, alhamdulillah ya. Ini mukanya saya lihat tegang dan mengantuk semua. Ayo kita bakar semangat kita ya, supaya kita lebih semangat lagi dalam hal belajar dan menuntut ilmu. Ayo, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 5 2 kali. Tepuk 3, tepuk 5. Ya, baik. Semua semangat kembali ya. Ya, baik. Dari materi ataupun pelajaran kita pada hari ini, kira-kira hal apa yang paling penting bisa kalian petik ataupun kalian bisa catat dalam mata pelajaran ini, ataupun yang kalian bisa dapat poin paling penting ya di materi kita, bab materi kita pada pagi hari ini. Kira-kira ada? Kelompok D, silakan. Apa? Orang yang lebih ilmu dan mengajarkannya maka derajatnya akan ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, masya Allah ya. Kita aplaus lagi teman kita ya. Oke. Oke, ada lagi? Ya, silakan Dani. Menuntut ilmu yang kurang bermanfaat itu haram hukumnya. Ya, haram ya. Makanya kita diwajibkan menuntut ilmu itu ilmu yang bermanfaat saja. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat itu kita, kalau bahasa sekarang kita bisa bahasakan dengan yang negatif-negatif ya. Jadi itu haram hukumnya untuk kita pelajari. Jadi yang kita pelajari itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat yang bisa kita ajarkan ke muslim yang lain ataupun kerabat, teman, adik, keluarga ataupun siapa ya. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim. Ya, coba dengar ya. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Jadi kalau misalkan saya Ustadz, saya tua maka tidak mau maka belajar.
Bukan seperti itu. Pokoknya kalau kita semua umat muslim itu wajib hukumnya untuk ilmu. Pepatahnya saja aja ada seperti ini ya, pepatah mengatakan tuntutlah ilmu walaupun ke negeri pergi jauh. Walaupun kita kemana kita harus menuntut ilmu dimanapun kita berada, apapun kondisi kita ya, itu kita harus diwajibkan menuntut ilmu ya. Paham ya? Semuanya kira-kira paham ya? Silakan, masih ada? Kelompok A. Ah, Masya Allah. Apa? Kurang jelas ya? Ya. Ilmu adalah ya. Karena kunci kesuksesan di dunia adalah dengan memiliki ilmu. Coba perhatikan orang yang sukses sekarang. Adakah orang yang tidak memiliki ilmu yang sukses? Enggak ada ya? Misalkan adakah misalkan kepala madrasah, misalkan Pak Bupati, Gubernur, ataupun dan sebagainya misalkan ya, adakah yang tidak memiliki ilmu? Rata-rata itu memiliki ilmu ya, karena kunci sukses untuk meraih kehidupan di dunia adalah memiliki ilmu ya. Tapi itu ilmu yang bermanfaat tentunya ya. Kira-kira apa menuntut ilmu ini? Jadi kedepannya bukan kita hanya dituntut sampai di sini, kalian kelas 3 ya, oh sudah Mi, sampai kelas 3 jika mau belajar, hendak. Pokoknya kalian semua melanjutkan di jenjang selanjutnya, silakan menuntut ilmu lagi, silakan lebih belajar, lebih giat lagi ya. Nah, ya itu untuk kedepannya, untuk kalian semua ya. Jadi nanti untuk ilmu itu bukan untuk orang lain, untuk kalian semua ya, untuk kalian meraih kehidupan ataupun meraih apa yang kalian cita-citakan di dunia ya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi kesimpulannya tentang materi kita hari ini, bahwa menuntut ilmu itu kita diwajibkan semua ya, bukan hanya kita masih SD, sudah tamat SD, SMP dan SMA misalkan ya, kita sudah selesai menuntut ilmu, enggak, bukan seperti itu ya. Silakan kita menuntut ilmu lagi di jenjang selanjutnya. Misalkan kita mau kuliah, silakan serius di situ lagi ya, silakan serius menuntut ilmu. Ataupun ada yang mau lanjut di pondok pesantren, silakan, karena ilmu itu sangat bermanfaat ya. Sudah kita pelajari tadi, manfaatnya itu banyak sekali di video pembelajaran tadi ya. Apalagi kalian ini semua kelas 3 ya, kelas 3 ya, dimana fase umur atau usia kalian yang ini itu sangat berperan penting bagi kalian sendiri ya tentunya, karena usia-usia seperti kalian ini rentan sekali itu terpengaruh oleh pengaruh lingkungan yang negatif ya. Makanya kalian itu diwajibkan sekali menuntut ilmu, diwajibkan memiliki ilmu pengetahuan, baik itu di bangku SD, SMP ataupun tingkat selanjutnya. Kalian dituntut sekali memiliki ilmu supaya kalian tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif ataupun pergaulan yang negatif, begitu toh tentunya. Kalian kelas 3 misalkan sudah belajar ilmu di sini, kalian misalkan pulang ke rumah, silakan ajarkan ilmu itu di rumah, di keluarga, adik-adik kalian, silakan berikan ilmu yang bermanfaat kepada mereka, teman-teman kalian, baik itu di lingkungan kalian bermain ya, di lingkungan bermain kalian, lingkungan keluarga, terlebih-lebih lagi di lingkungan sekolah kepada teman-teman kalian ya. Silakan saling mengingatkan, saling mengajar bahwa ilmu pengetahuan itu seperti ini ya. Bahkan kalau misalkan ada nanti yang mau lanjut di pondok pesantren Islam Gontor Darussalam misalkan, Masya Allah ya, semoga kita semua yang memiliki cita-cita
bisa kesampaian ke sana ya. Silahkan lanjut dengan bekal ilmu pengetahuan yang sudah kalian pelajari di sini, itu kalian bawa di pondok pesantren selanjutnya ataupun jenjang selanjutnya. Ada yang mau di misalkan di sekolah SMA, alia, silakan. Yang penting ilmu yang kalian dapatkan itu pergunakan sebaik mungkin ya. Dengan kata lain, lanjutkan perjuangan untuk menuntut ilmu kalian ya. Jadi itu kesimpulannya, bahwa jangan berhenti dan jangan merasa puas dengan ilmu ataupun pengetahuan yang kalian miliki ya. Ada mungkin yang mengatakan seperti ini, saya sudah juz 25 ya. Yang tahfiz saya sudah juz 17, enggak usah belajar deh, santai saja. Nah kan tidak seperti itu, bukan seperti itu poinnya ya. Jadi jangan merasa puas dan jangan pernah berhenti dengan ilmu yang kita punya. Ya, toh ustadz saja masih belajar, kepala madrasah saja masih belajar, bahkan polisi-polisi ataupun gubernur, bapak presiden kita itu masih belajar sampai sekarang. Nah kalau kita pikir mereka semua sudah orang nomor 1 di Indonesia ya, orang nomor 1 misalkan di pemerintahan tingkat kecamatan atau kabupaten, itu mereka masih belajar semuanya, karena mereka itu tidak pernah puas ataupun tidak pernah berhenti dengan apa yang mereka inginkan, yaitu menuntut ilmu ya. Kira-kira itu untuk kesimpulan kita pada materi kita pada pagi hari ini ya. Ada yang mau bertanya tentang materi kita pada pagi hari ini? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ketua kelas mungkin mau bertanya? Enggak ya? Berarti semuanya berarti sudah paham ya? Sudah paham tentang materi kita pada pagi hari ini, tentang pentingnya meraih kebahagiaan dalam menuntut ya ilmu. Kalau tidak ada, kita tutup ya. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini dengan seperti biasa ya. Kalau kita tadi membuka dengan doa, kita harus menutup dengan doa. Ya, kalau istilahnya di Gen Z ya, apa? Bismillah dulu, baru alhamdulillah. Ya, silakan ketua kelas pimpin doa ya. Ayo, silakan berdiri semuanya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika. Subhanallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Silakan duduk. Baik, kalau tidak ada lagi ya, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Pertemuan selanjutnya nanti kita materi baru ya. Ya, materi baru. Baik, saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tunggu mata pelajaran selanjutnya ya.